Selamat pagi Bapak Stefanus Eko, selaku dosen pembimbing mata kuliah jaringan nirkabel. Perkenalkan, nama saya Remanson, NPM 253-2001. Kali ini saya akan menjelaskan UT, hasil dari proyek UTS saya untuk proyek satu yaitu Soho dan proyek yang kedua yaitu jaringan enterprise. Pada pengujian yang pertama, untuk proyek yang pertama dari jaringan Soho, yaitu proyek Soho, saya akan menjelaskan dulu konsep topologi jaringan saya. Di sini saya memiliki router dan switch utama yang menghubungkan ke masing-masing ruangan. Di sini terdapat 4 ruangan. Yang pertama kantor 1, kantor 2, dan ruang rapat yang menggunakan network Soho Network 253.2001. Sedangkan untuk ruang direktur ini menggunakan net filtering dan networknya yaitu direktur. Masing-masing ruangan ini memiliki satu home router dan satu PC atau laptop. Channel dari 4 ruangan ini juga berbeda-beda, di mana kantor 1 memiliki channel 1, kantor 2 channel 10, ruang rapat channel 6, dan ruang direktur itu channel 1. 3 channel ini 1, 6, dan 10 berfungsi sebagai non-overlapping channel yang menghindarkan kita dari kejadian ejection channel interference atau gangguan sinyal akibat AP bergerak di frekuensi yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari konfigurasi saya. Saya menempatkan AP atau home router itu di tengah agar sinyal dari access point ini tidak terlalu keluar dari ruangan. Yang pertama. Yang kedua, saya mengkonfigurasi bandwidth dari router ini sebagai berikut. Di bandwidth 20 MHz, di mana ini adalah bandwidth terkecil sehingga sinyalnya juga tidak terlalu keluar dari ruangan. Masing-masing dari ruangan ini sudah dikonfigurasi dengan bandwidth 20 MHz dan channel yang tidak overlapping. Selanjutnya saya akan mencoba mengkoneksi saya akan mencoba menembus ruangan direktur ini yang menggunakan MAC filtering dengan laptop dari ruangan lain. Sepertinya terdapat bug di sini ya teman-teman. Jadi saya akan mencoba merestart home router saya agar tidak terdapat duplikat pada network yang saya buat akibat dari Cisco ini. Oke, sebentar teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita cek jaringannya sekali lagi dari laptop. Nah, di sini terdapat 3 channel yang sudah saya konfigurasi untuk masing-masing AP ya teman-teman. Dapat terlihat kalau misalkan dari direktur itu nama jaringannya itu tidak muncul pada PC wireless, dan kita akan coba mengkoneksinya secara manual melalui profile new. Apakah dia akan dapat terhubung jika kita mengetahui passwordnya atau tidak? Di sini kita ketik saja direktur advanced setup, ganti namanya menjadi direktur. Oke, jaringan WPA 2 personal, next. Lalu kita masukkan passwordnya teman-teman. Sebentar saya cek dulu passwordnya pada UT1. Password dari ruangan direktur yaitu password dari AP home router itu yaitu direktur ini. Saya paste dan saya coba koneksi. Nah, dapat terlihat teman-teman kalau misalkan kita meski sudah mengetahui passwordnya, karena MAC filtering itu berfungsi sebagai pintu gerbang dan home router itu adalah rumahnya. Jadi ketika perangkat lain ingin masuk ke rumah tersebut, penjaga gerbang atau MAC filtering itu akan mencocokkan dulu apakah dia mengenali orang ini. Jika dalam rumah ini
dikenali atau orang itu diizinkan masuk, maka perangkat itu dapat masuk. MAC filtering itu bekerja di OSI kedua, yaitu data link layer, dengan mencocokkan MAC yang terdaftar dalam router ini. Jika MAC tersebut tidak terdaftar, maka jaringan tersebut tidak akan bisa terkoneksi. Bentar. Di sini ya teman-teman, dengan menambahkan MAC-nya dari PC ini, maka jaringan tersebut akan dapat muncul di PC tersebut. Sekarang kita coba tambahkan saja secara manual. Di sini sudah saya setting permit, yaitu mengizinkan perangkat-perangkat yang terlist dalam sini untuk dapat terkoneksi. Sekarang kita atur dulu MAC-nya agar dapat memenuhi standar dari pengisian MAC ini. Oke, seperti yang sudah sesuai standar. Sekarang kita cek ulang apakah perangkat itu sudah muncul atau tidak. Oke, kita refresh sekali lagi. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, sebentar. Kita cek dulu apa yang salah. Hilang teman-teman. Save dulu ya teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita cek sekali lagi. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman. Begitulah cara kerja dari MAC filtering. Dia akan mendeteksi apakah MAC itu terdaftar atau tidak. Di MAC filtering ini kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, kita bisa mendisable atau menghilangkan akses dari sebuah MAC, atau enggak kita bisa mengizinkan MAC-MAC tertentu yang bisa masuk. Sedangkan MAC yang tidak terdaftar itu tidak bisa masuk dengan fitur permit dan prevent. Jadi itu ya teman-teman. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke project kedua, yaitu project enterprise, saya akan melakukan pengujian terakhir pada project Soho ini, yaitu kita akan mencoba menggunakan satu PC utama ini dengan network Soho 253.2.0.1 untuk dapat terhubung ke masing-masing ruangan yang memiliki network yang sama, yaitu kantor 1, kantor 2, dan ruang rapat. Baik, langsung saja kita coba. Oke, kita aktifkan dulu PC wireless. Oke, dapat terlihat kalau misalkan kantor 1 sudah dapat terhubung dengan baik. Kita akan lanjut ke kantor kedua dengan channel 10. Dengan menggunakan password yang sama. Dapat terhubung dengan baik. Sekarang kita coba lagi ke channel 1. Ruang rapat, kantor 1 dapat terhubung dengan baik dengan password yang sama. Sekarang ruang rapat channel 6.
Oke, dapat teman-teman lihat kalau misalkan dengan menggunakan satu PC, saya dapat mengakses 3 akses point yang berbeda ya, dengan proses sama. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke project kedua, yaitu project enterprise. Ini kita keluar saja, agar tidak berat. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah project yang kedua, yaitu project enterprise, yang mana ini berbeda dengan project soal ya, teman-teman. Di project enterprise ini, kita mengkonfigurasi jaringan pada 3 lantai yang berbeda, pada 3 lantai dalam satu bangunan, di mana per lantai ini memiliki lobby dan 2 ruangan yang berbeda. Oke. Yes. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan dulu topologi dari jaringan ini. Di sini, per lantai memiliki satu switch, yang dimana satu switch itu memiliki 2 access point. Dan pada ruangan yang pertama, dia memiliki satu access point di tengah untuk lobby. Selanjutnya, ini adalah PC yang digunakan untuk mengkonfigurasi jaringan pada server atau pada Cisco-nya, sehingga kita dapat menambahkan SSID atau mengkonfigurasi network melalui website. Websitenya itu biasanya adalah website yang menggunakan URL dari menggunakan IP address dari Meraki server bagian sini. Oke. Pertama kita coba dulu ya teman-teman untuk mengkoneksi semua jaringan ini. Apakah sudah dapat terkoneksi dengan baik atau tidak. Pertama kita coba keluar dulu. Kita coba matikan ini saja. Oke, kita akan melakukan tes koneksi. Tes S2. Pertama, untuk jaringan dengan network ASOI Corp 253 ini berada di lantai 2 di 2 access point ini, ruang kerja open source dan ruang kerja open source 1. Kita coba hubungkan di laptop yang terkhusus untuk lantai ini, apa dia bisa terhubung ke AP tersebut atau tidak. Access point. Coba saja. Isinya. Oke. Nah, bisa dilihat kalau misalkan jaringan network ASOI Corp 253.2001 pada lantai 1 itu di area lobby dapat digunakan dengan baik ya teman-teman untuk terhubung ke perangkat-perangkat lainnya. Oke, sekarang kita coba perangkat yang lain. Nah, itu yang di sana. Bisa dilihat kalau di lantai 2 ini access point di sebagian kanan di bagian kanan dapat terhubung dengan baik juga. Sekarang kita coba konfigurasi di bagian kirinya. Ini seharusnya salah lagi. Oke,
di bagian kiri juga dapat terhubung dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba terhubung ke access point network meeting pada ruangan meeting. Ruangan meeting berada di lantai yang pertama di bagian kanan. Di sini ya teman-teman. Sekarang kita coba dulu koneksikan. Oke, dapat terhubung dengan baik teman-teman. Kita lanjut ke ruangan project dengan network project juga. Oke, dapat terhubung dengan baik juga ya teman-teman. Dan jika teman-teman memperhatikan, ada dua SID yang tidak muncul di PC wireless, yaitu pada ruangan IT dan ruangan direktur. Kenapa teman-teman? Karena dua ruangan ini adalah ruangan yang menggunakan SSID hidden, di mana mereka tidak akan dapat dilihat oleh PC dan harus dilakukan harus dikoneksi dengan konfigurasi tertentu. Kita harus ke profil terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah mengkonfigurasinya dan kita hapus dulu. Nah, untuk mengkonfigurasi jaringan hidden, kita harus menambahkan new terlebih dahulu, baru kita kasih nama, contohnya IT, advanced setup, dan ini nama networknya jangan sampai salah, 80. Selanjutnya kita next lagi. Nah, untuk security-nya kita menggunakan WPA2 personal. Passwordnya, untuk password di sini saya memberikan password ID 1234. Oke, kita coba koneksi. Save, connect to network. Kita tunggu sebentar. Nah, jaringan sudah dapat terkoneksi ya teman-teman untuk ruangan IT ini. Walaupun SID ini hidden, dia masih bisa terhubung jika kita konfigurasi dengan cara itu. Dan yang kedua adalah ruangan reaktor. Sebelumnya juga pernah kita konfigurasi, kita hapus saja. Oke, di reaktor. Oh. Oke. Langkahnya seperti yang tadi. Nama jaringannya direktor. Next, sekali lagi, baru kita ke WPA2 personal. WPA2. Oke. Baru kita masukkan passwordnya. Tunggu sebentar. Nah, jaringan pada ruangan direktur juga berhasil terhubung dengan baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian channel pada project kedua saya. Di sini per 3 lantai ini saya menggunakan kanal atau channel yang non overlapping juga, yaitu 1, 6, 11, dan pada floor kedua bagian kanan ini saya mengulanginya sekali lagi, 1, 6, dan 11. Kenapa? Karena 1, 6, 11 ini adalah 3 kanal atau channel yang tidak overlapping, sehingga menghindari channel yang berdekatan seperti 2, 3, 4, 5 yang mana berfungsi bisa berakibat ke ajakan channel interference atau gangguan sinyal karena AP itu berada pada channel yang sangat dekat, yaitu 1 ke 2 yang sangat dekat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan juga pada bagian dashboard Merakinya. Oke, langsung saja kita masuk ke website Merakinya itu. Oke, kita bisa perkecil kalau misalkan dia nge-lag. Perkecil dulu. Sekarang kita masukkan IP dari Merakinya. Nah, jika sudah muncul kita masukin passwordnya lagi. Ini password yang sebelumnya sudah saya buat. Langsung saja kita login.
Sebentar. Oke. Bisa kita percepat dengan mencet forward ini 2 kali agar dia langsung bisa skip ke bagian login. Nah, di sini teman-teman saya sudah memiliki 5 network, yaitu project, meeting, IT, director, dan ASOICOP 2532001, yang dimana per network itu memiliki device-nya sendiri. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, per network memiliki minimal 1 access point per lantainya. Contohnya ini berada di lantai kedua 2 access point, ini berada di lantai ketiga 1 access point di bagian kiri dan 1 access point di bagian kanan, dan project dan meeting ini di bagian lantai 1. Sedangkan ASOICOP yang tersisa itu adalah pada bagian lantai 1 lobbynya. Bagian ketiga, saya akan menyikapi pertanyaan evaluasi teori. Dari pertanyaan 1, pada project 1 Anda menggunakan MAC filtering untuk ruang direktur, dan project 2 menggunakan HDSID untuk ruang IT. Orang mengira jaringan ini sudah tidak bisa diretas. Sebagai network engineer, jelaskan kenapa metode ini hanyalah ilusi keamanan dan sangat mudah dibobol. Oke, saya sebagai network engineer menyatakan dua cara ini adalah ilusi keamanan. Mengapa? Saya memiliki 3 alasan. Yang pertama, sifat gelombang radio itu bersifat menyebar ke udara. Yang kedua, MAC filtering itu menggunakan plain text atau terbuka, sehingga dia mudah di sniffing atau disadap, dan di spoofing atau di duplikasi atau curi datanya. Yang ketiga, hidden SID itu walaupun tidak terlihat di PC wireless lain atau di perangkat lain, tapi dari segi peretas mereka bisa menggunakan software seperti Wireshark untuk mendeteksi adanya SID yang muncul melalui gelombang radio itu yang bersifat plain text atau tanpa terinskripsi. Nah, untuk pertanyaan kedua, pada proyek kedua, gedung enterprise sangat padat. Mengapa menempatkan jaringan berkapasitas tinggi di pita 5 GHz justru lebih baik daripada menempatkan 2 GHz? Nah, jawaban untuk pertanyaan ini adalah menurut hukum fisika, makin tinggi sebuah frekuensi itu, dia makin sulit menembus tembok atau dinding. Untuk jaringan enterprise yang memiliki banyak access point dan ruangan, tentunya kita harus mencegah kalau misalkan sinyal itu keluar ke tempat lain dan malahan terjadi interferensi atau gangguan sinyal. Oleh karena itu, frekuensi 5 GHz yang tidak menembus tembok akan membantu kita untuk mengisolasi jaringan tersebut agar tidak menembus tembok, dan masing-masing ruang memiliki access point atau jaringan yang kuatnya sendiri. Oke. Untuk penutup, terima kasih Pak Stefanus Eko atas kesempatan ini. Sekian dari saya, terima kasih.